itu mulai aja dulu. Intinya langkah pertama itu menentukan kalian langkah selanjutnya. Kalau kalian tidak memulai langkah pertama, kalian nggak akan pernah mengetahui langkah selanjutnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bisnis SPM. Salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display. Semua jadi mudah. Nah, masih di segmen yang sama seperti sebelumnya, yaitu segmen Bongkar Bisnis dengan part mengenai bisnis di bidang impor dan juga ekspor. Bintang tamunya juga of course masih sama, yaitu ada Kak Bahrul, karena beliau inilah yang udah paham banget seluk-beluknya gimana tentang bisnis impor gitu kan. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas tentang syaratnya gimana sih kalau kita mau mulai bisnis impor, terus juga pengalaman Kak Bahrul mengenai bisnis impor itu kayak gimana, dia pernah kena penipuan atau enggak, itu juga udah kita bahas semuanya di part-part sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi bagi yang belum nonton. Dan kita juga udah bahas tentang gimana step-step awal nih kalau misalnya kalian mau mulai bisnis import, apalagi untuk yang pemula gitu. Nah, Kak Bahrul, sekarang kita mau kulik lagi, it's okay ya? Boleh. Karena masih banyak banget yang kurang dan masih banyak banget yang kayak pastinya request gitu, pengen ada tambahan ini ilmu baru dari di bidang import. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang ini Kak, tips-tipsnya sih. Kalau kemarin udah syaratnya, udah step-stepnya, kan nggak afdol kalau nggak ada tipsnya. Coba bisa kakak kasih tahu nggak tips bagi kita yang mau import barang dari Cina tapi langsung nih dari pelakunya gitu, itu gimana Kak? Oke. Mungkin kalau untuk tips-tipsnya sebenarnya nggak jauh beda ya sama syarat-syaratnya, cuman kalau mungkin biar lebih lengkap kali ya. Betul. Tipsnya sih sebenarnya yang pertama niat pasti ya. Niat kita tuh apa sih import itu gitu loh. Niatnya kalau kan orang macam-macam niatnya ya. Yang kakak bilang kemarin, ada yang memang niatnya pengen cari rezeki, ada yang mungkin pengen gaya, ada dan sebagainya. Karena kan kakak kemarin pernah bilang kakak lebih menyarankan untuk ekspor dibandingkan import kan, karena ekspor lebih membantu devisa negara kan ya. Kalau kakak niat kakak sendiri, niatnya itu pengen pertama ya pastinya mencari rezeki ya. Nah setelah itu karena kan ada dua bisnisnya, ada yang lokal sama yang internasional kan. Yang import itu yang internasionalnya, yang lokalnya bawang goreng. Ya niatnya pengen cari uangnya dulu buat cari uangnya dari bisnis import, nanti untuk ngebesarin bisnis lokal. Niat, yang penting pertama niat ya. Gimana niatnya? Yang penting kalau misalkan niat baik, semua akan baik. Ada aja jalannya gitu. Ada aja jalannya ya? Pasti. Gitu. Yang keduanya, yang pastinya sih ilmu ya. Kita harus menguasai ilmunya. Ilmunya tuh ya banyak kan, karena di dalam dunia general trading, ekspor import kayak gitu, banyak bahasa-bahasa yang kita kurang paham karena gitu ya. Itu nggak awam ya, bener-bener. Bukan nggak awam, pasti awam. Udah emang awam banget ya, kayak bahasa-bahasanya. Mungkin orang-orang yang nggak pernah main di situ dia bingung apa gitu kan. Pasti cari di Google lah dan sebagainya. Itu harus menguasai bahasa-bahasa sananya. Terus yang selanjutnya adalah ilmunya, pembelian seperti apa, nanti sampai barang ke Indonesia seperti apa, perizinannya seperti apa. Itu kan harus menguasai juga ya. Menguasai ilmunya tuh, terus harus bisa bahasa Inggris juga. Itu ya, bahasa Inggris. Kalau kan kita beli ke China bahasa Mandarin ya, kalau Cina kan bahasa sana ya. Kita kalau nggak bisa bahasa sana ya pasti kita menggunakan bahasa internasional. Walaupun memang bisa chattingan by Google Translate. Cuman kan kita nggak tahu apa namanya kalau pakai Google Translate kadang-kadang nanti miskomunikasi gimana. Nah, kalau ada miskomunikasi itu bisa jadi fatal loh. Bisa jadi. Makanya harus bisa bahasa Inggris. Nah, jadi buat teman-teman harus bisa bahasa Inggris nih. Waktu itu Kak Bahrul juga sempat katanya ini ya ke kampung Inggris ya dulu. Oh iya dulu, jadi setelah lulus dari pondok dulu tuh, kakak 8 bulan kalau nggak salah, hampir setahun lah pokoknya ke kampung Inggris dulu. Ya dulu pas ke sana, ya udah banyak mainnya juga sih ya. Jadi ada belajar juga benar. Setelah setahun 2 tahun di dunia usaha, bisnis itu ya. Belum terpakai. Karena emang belum mulai import ya. Kan? Nah, 2019 mulai import
bisnis import baru ngerasa, oh gue dulu belajar manfaat banget ya sekarang gitu. Kenapa dulu enggak benar-benar belajarnya supaya bahasa Inggris itu lebih fasih gitu ya. Ya semua penyesalan di belakang ya, nggak ada di depan, ya kan, ya nggak. Tapi bener-bener kerasa ya manfaatnya gitu. Kerasa banget. Dan itu kita bahasa Inggris itu penting banget, benar, penting banget. Kita harus belajar, walaupun mungkin sekarang kalau belum terpakai, nanti bakal terpakai. Nah, itu dia Gitu. teman-teman. Jadi diingatkan lagi kalau misalnya bahasa Inggris itu emang penting banget. Jadi mungkin mulai sekarang bisa tuh kalian coba-coba belajar. Kalau emang nggak ada modal secara finansial untuk kayak les segala macamnya, ya udah bisa dari internet. Karena kan banyak YouTube. aplikasi-aplikasi sekarang ya Kak ya. YouTube juga banyak YouTube banyak gitu. Jadi karena kerasa manfaatnya itu bukan sekarang-sekarang aja. Mungkin nextnya bisa itu benar-benar kerasa banget manfaatnya buat kalian. Dan pasti. Karena sekarang zamannya udah zaman teknologi dan zamannya udah pasar bebas ya bahasanya. Tuh kayak kita semua jualan di mana aja bisa, ya kan. Dan sekarang semua aplikasi menggunakan bahasa Inggris, walaupun memang bisa ditranslate ya dan sebagainya, tapi bahasa Inggris penting karena bahasa internasional ya. Terus yang selanjutnya adalah mental. Pastinya kan mental untuk memulai, mental berani, mental rugi, mental risiko dan sebagainya. Kalau kita nggak punya mental untuk menghadapi resiko, ya kalau misalkan nanti suatu saat ada resiko atau ada musibah, nanti dia langsung drop. Setelah drop, akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah nggak usah di sinilah, takut dan sebagainya. Dan berani untuk memulai juga dan sebagainya. Ini mental ya. Terus yang selanjutnya adalah mulailah dari skala kecil dulu. Ya contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan kita jualan apa ya, mainan anak kecil. Oke, kita belinya ke China, mungkin bukan ke China aja, di seluruh setiap negara nggak apa-apa deh. Yang penting skala kecil dulu bagi pemula ya. Misalkan belinya 10 piece. Bisa nggak sih dijual di Indonesia dengan harga sekian, dengan ongkos sekian gitu kan. Kalau masih bisa jual, jangan memikirkan untuk profit dulu, untung dulu. Yang penting pengalaman dulu. Skala kecil, cobalah sekian. Misalkan kalau yang di dunia ekspor impor kan ada kecilnya itu ada 1 CBM yang pernah disebutin, segini 1 meter tuh ya. Bisa juga sih sebenarnya, emang nggak segitu juga. Misalkan main retail juga, misalkan berapa piece bisa, cuman emang ongkirnya mahal gitu kan. Tapi nggak apa-apa, untuk yang penting import pertama tuh ya dari kecil dulu, bertahap, nanti mengikuti proses. Karena juga dulu 2019 kecil naik sampai 1 kontainer tuh ada prosesnya, nggak mungkin nggak ada prosesnya. Skala kecil dulu ya. Yang penting kita kayak udah tahu dulu aja gitu cara mainnya gimana ya Kak ya. Iya, benar. Tapi sebelum kita ke tips selanjutnya, bentar deh, aku mau flashback ke yang tadi tips yang tentang bahasa Inggris. Kalau misalkan ada nih teman-teman yang udah sekiranya mentalnya udah ada, dia modalnya juga udah ada dan pengen langsung mulai gitu Kak. Tapi dia emang bahasa Inggrisnya terkendala. Masih aman kan ya? Masih is okay kan dengan menggunakan Google Translate segala macam? Masih bisa sih, karena emang kan nanti komunikasi di kan melalui chat ya di websitenya, atau kita udah punya supplier di sana, ya chattingin aja bahasa Inggris. Karena ada tuh aplikasi langsung translate juga bisa sebenarnya. Jadi bisa. masih bisa diakalin. Aman diakalin bisa, atau tapi bisa juga tetap harus belajar. Iya, tapi bisa juga pakai teman yang udah bisa bahasa Inggris nih. Tolong dong liatin nih terus cara balasnya, ya teman yang translatein gitu loh. Bisa aman, cuman kalau kita yang bisa itu lebih baik. Oke, next gitu. deh Terus tipsnya. Cari barang yang semurah mungkin pastinya ya. Oh iya dong. Ya, kalau misalkan dong. kita dapat barang yang mahal, nanti kita nggak bisa jual dong di Indonesianya. Cari barang semurah mungkin ya kan, di websitenya tuh kan ada, kan udah mereka bilang ada Alibaba dan sebagainya kan. Nanti mungkin dibahas deh ya. Di next part ya. Di next part ya, untuk masalah websitenya apa aja dan sebagainya. Terus cari kebenaran perusahaannya. Keberadaan perusahaannya tuh bener nggak sih, ini perusahaan bener nggak ya? Ya dengan cara yang kemarin kakak sebutin tuh, di syarat-syaratnya tuh ada dengan cara kita punya agent, kita cari agent di sana untuk memeriksa, ada dengan cara kita kalau punya teman di sana bisa juga periksa keberadaannya, bisa websitenya kita lihat bener apa enggak sih, dia juga punya nggak sih platformnya, kayak misalkan dia jualan di mana, di Alibaba misalkan, lihat aja di Alibabanya kan bisa dilihat tuh di situnya. Oh dia sudah berapa tahun nih di Alibaba dan transaksinya lihat. Kalau misalkan dia udah 5 tahun tapi nggak ada transaksi, ya kita harus mikir dulu tuh. Jadi harus memastikan perusahaannya bener apa enggak sih gitu loh kan, kita kan supaya meminimalisir resiko ya. Resiko tuh pasti ada di setiap bisnis. Tapi apa salahnya kalau kita meminimalisir resiko?
Itu sih sebenarnya. Tapi nih Kak, Kak kan bilang kalau misalnya contohnya kalau kita butuh agent itu dengan misalkan kita membenarkan atau memverifikasi alamat si pihak supplier ya kan, itu bisa lewat dengan agent ataupun teman kita yang ada di negara tersebut. Nah kalau misalnya kita nggak punya teman, berarti kita lewat agent. Tapi kadang-kadang juga ada resiko kalau misalnya agent itu bisa kerjasama sama si pihak supplier, ya kan? Bisa jadi. Nah, ada nggak sih kakak punya nggak sih kayak mungkin tips atau cara buat kita tuh memastikan gitu kalau si pihak agent itu ya aman gitu? Tadi kita minta legalitas dia. Legalitas pasti ya, legalitas si kalau kita agentnya. enggak, kita ke supplier. Oh, ke si supplier. Legalitas si supplier itu pabriknya tuh bener nggak sih? Legalitas itu kan bisa dengan kalau kita PT ya, kalau di sana kan mungkin beda lagi kan, PT atau CV dan sebagainya. Yang kedua kita minta websitenya, lihat tuh websitenya, karena kita juga bisa mengecek kan website ini bener nggak sih gitu kan dengan keberadaannya keberadaan websitenya tuh lihat alamatnya juga itu kan. Terus yang tadi juga kakak sebutin kita lihat dia punya jualan di platform apa aja, ada nggak sih di Alibaba, ada nggak sih di tempat-tempat lain dan sebagainya. Terus kita minta nomor rekening, jangan nomor rekening pribadi, rekening perusahaan dia. Banyak kok cara-caranya, banyak kok. Berarti kalau misalkan buat mengecek validitas si agent tuh masih kayak masih abu-abu ya, tapi lebih baik kita langsung kalau emang kita ragu sama si agentnya, lebih baik langsung kita ngecek sendiri aja tentang kebenaran si supplier tersebut. Tadi balik lagi gitu ke ya. mental sih. Balik ke mental. Sama-sama balik lagi ke pengalaman kita. Kalau kita berkecimpung di dunia bisnis dan kita udah tahu online dan sebagainya kan kita tahu lah, oh ini benar, ini salah gitu kan. Sama aja kayak misalnya Opi pengen beli barang di Indonesia, pasti kan ngeliatnya Shopee-nya ada nggak, website-nya ada nggak, Instagram-nya ada nggak, kan kelihatan di situ Instagram yang bodong mungkin, website yang benar atau Shopee yang benar sama yang enggak kan kelihatan di situ. Bisa nggak sih kelihatan kayak gitu? Bisa dong. Nah sama aja dong, kayak kita keluar negeri pun kayak sama kayak gitu. Oke, next tipsnya. Terus pastikan di Indonesianya tuh kita udah bisa jualan, jangan sampai kita beli elektronik ke sana, misalkan satu kontainer atau satu CBM, sampai Indo kita bingung jualnya. Pastikan kita udah punya platform di sininya di Indonesianya. Misalnya kita udah punya toko di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, itu kan udah bisa jualan lah, atau udah ada permintaan dari orang. Iya benar. Ya kan, jangan sampai kita belajar import kan sampai pusing dan sebagainya, kita import barang dari sana sampai ke Indonesia bingung. Aku jual di mana ya? Mau jual mana nih? Nah itulah. Itu pastikan itu juga, karena kalau misalnya kayak gitu nanti kita pusing sendiri. Yang paling sulit sih kalau menurut kakak ya, yang paling sulit itu kita ngejual barangnya. Kalau beli barang tuh gampang. Ya kita beli ke sana tuh ya udah tinggal dipelajarin. Tapi kalau ngejual barang emang gampang. Itu sulit banget. Itu sih sebenarnya tantangan yang paling besar adalah tantangan kita menghabiskan barangnya. Bukan membeli barangnya. Tantangan membeli barangnya emang ada risikonya. Cuman yang paling berat tadi menjualnya. Itu ya teman-teman yang paling penting, kita cara menjual di Indonya gitu loh. Kalau udah ada cara menjual di Indonya dengan baik atau ada permintaan, oke, tinggal beli aja. Berarti gini dong, enaknya ya Kak, misalkan contoh misalkan baru buka usaha gitu, usaha tadi mainan anak misalkan, dan itu bener-bener baru mau ngerintis, tapi kita langsung impor gitu, itu enaknya kayak nggak usah dulu kayak gitu, atau kayak mendingan kita punya usaha dulu nih, kayak usaha mainan itu sampai berapa bulan atau berapa tahun, ketika kita udah emang secara finansialnya bagus di usaha tersebut, bisa import dari luar. Enaknya kayak gitu ya? Enaknya di Indo udah jualan dulu misalkan mainan dan sebagainya, nanti kalau misalkan udah berjalan dan penghabisan sebulannya misalkan 100 piece atau 200 piece, estimasinya kalau tahun langsung beli ke sana. Oke, itu lebih baik sih, lebih baik ya. Cuman gitu. Kalau mau memulai juga nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah ya. Semua di dunia bisnis itu kita nggak ada yang salah. Yang penting caranya baik, ya kan ya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah pastikan kita buat perjanjian ya. Pastikan yang pertama minta sampel dulu. Nanti sampai ke Indonesia sampelnya kita cocok. Pastikan perjanjian dengan sisi suppliernya bahwa barang yang nanti dikirim ke Indonesia harus sama dengan sampel. Kalau misalkan nggak sama, gimana nih kesepakatannya gitu. Itu sih. Oke, sampel tuh penting guys. Kayak nggak bedanya sih, kayak di Indonesia juga banyak tuh produk-produk kalau kita minta sampel dulu, ya. Sama aja gitu kalau kita sama aja. Juga. Terus yang selanjutnya adalah modal ya pasti ya. Modal. Kenapa kakak taruh modal paling bawah nih? Kenapa yang lain-lain di atas semua tadi? Modal tuh paling bawah ya. Karena apa? Ya
sebenarnya uang itu kan bisa dicari ya, tapi kan kalau misalkan ilmu mental seperti itu kan susah dicari ya, itu harus dipelajari ya. Nah, makanya modal paling bawah nih. Orang punya modal sebesar apapun, kalau misalkan dia nggak punya mental dan ilmunya sama aja gitu kan. Nggak berani ngelangkah gitu. Nah itu modal bakal tetap keep aja ini. Ya modal, siapkan dengan modal yang dingin yang kemarin kakak bilang itu. Jangan sampai modal pinjaman untuk pemula ya, jangan sampai modal usaha kita gitu, usaha yang udah ada nih. Modalnya itu misalkan ada 30 juta atau 40 juta, itu modal itu untuk beli barang kita gitu, buat jualan, dipakai buat import. Akhirnya kan di sini nggak ada perputaran. Ya kita nggak tahu ya, nanti misalkan kita import resikonya tinggi, ada musibah di sini, akhirnya dua-duanya kita hangus gitu ya, atau dua-duanya kita kena musibah, dua-duanya pusing juga kan nantinya kan. Walaupun sebenarnya si modal 30 juta ini misalkan buat beli barang, buat stok lagi, tapi tetap aja ya resikonya lebih tinggi gitu. Karena kan kita di luar. Import itu kan makan waktu ya, apalagi yang import yang tadi kakak bilang kecil itu. Yang kecil itu bisa perjalanan lama loh, kecuali yang mahal, ada yang pakai DHL dan sebagainya, itu cepat 1 minggu nyampe, cuman mahal banget ongkirnya, jutaan gitu loh. Bisa jadi harga ongkir lebih mahal daripada harga barang. Itu pasti gitu loh. Makanya kayak gitu biasanya kalau kakak minta sampel pakai ekspedisi yang cepat, kita keluar duit dulu lah gitu. Kalau minta sampel tuh ada perusahaan yang ngasih sampel tuh gratis dari China, ada banyak kok. Ada juga yang ngasih sampel bayar, ya sama lah kayak di Indo lah gitu kan, gitu sih. Kalau kakak biasanya sampel dari supplier? Kakak gratis, cuman ongkirnya bayar sendiri. Bayar sendiri. Kayak gitu. Okay. Terus yang terakhir itu mulai aja dulu. Intinya langkah pertama itu menentukan kalian langkah selanjutnya. Ya kan, kalau kalian tidak memulai langkah pertama, kalian nggak akan pernah mengetahui langkah selanjutnya seperti apa. Contoh, di balik gunung tuh ada emas, di balik gunung yang tinggi misalkan ada emas. Kalau kita nggak pernah melangkah pertama untuk menaiki gunung itu, dan kita nggak akan pernah tahu ada emas di balik gunung itu. Ada emas atau enggak gitu? Itu, gitu aja. Dan kayak nggak bedanya, ada istilah kan yang bilang bisnis yang benar itu ya bisnis yang dimulai gitu, bisnis yang udah dimulai, bukan bisnis yang cuma masih di impian kalian doang gitu loh. Mungkin ada lagi tips ya kak? Cukup aja buat teman-teman. Tapi kita tuh sebenarnya masih ada nih pembahasannya guys, tentang beberapa hal lagi, kayak misalkan gimana nih kalau cara import barang dari Alibaba atau dari website lainnya, atau mungkin gimana cara import barang dalam skala kecil dan skala besar. Itu pasti akan kita bahas tapi di next part ya kak ya. Kalau gitu terima kasih Kak Barul atas waktunya udah menyempatkan diri untuk sharing-sharing bareng kita semua di sini, dan jangan lupa saksikan juga segmen-segmen Bongkar Bisnis lainnya di next part selanjutnya tentang import. Bye bye, Bongkar Bisnis SPM. Salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon, semua rasa jadi satu.